Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Ayyuhal ikhwah, pembahasan kita pada kali ini, kesempatan kali ini terkait masalah akidah, terkait masalah aqidatul muslim, akidah seorang muslim. Keyakinan seorang muslim yang harus tertancap kuat di dalam hati, yaitu terkait dengan permasalahan mahabbatur Rasul alaihi salatu wassalam, cinta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah, karena cinta itu bagian dari amalan hati, perkara yang harus tertancap kuat di dalam hati seorang muslim. Mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap muslim mengetahui tentang hukum cinta terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukumnya? Apa hukumnya cinta kepada Nabi? Wajib. Bahkan termasuk aujabul wujub, kewajiban yang sangat wajib. Yang menentukan benar tidaknya keimanan seseorang. Dan kecintaan kepada Rasul harus melebihi kecintaan kepada selainnya. Qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ikhwanukum aw 'ashiratukum aw amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tardawna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadun fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi. Katakanlah wahai Muhammad, kalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, kerabat-kerabat kalian
harta yang kalian selalu harapkan keuntungannya, kalian harapkan berkembangnya, dan perdagangan yang selalu kalian harapkan keuntungannya, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, maka tunggu saja. Kita sudah pernah bahas di tempat ini makna ancaman tunggu. Apakah dengan kalimat fatarabbasu atau dengan kalimat wantawiru, tunggu saja, itu lebih mengerikan daripada disebutkan jenis hukumannya. Ya, antum kalau disebut, antum kalau terlambat pusat, antum kalau terlambat ya skop jam, antum kalau terlambat dicambuk, antum kalau terlambat berdiri sampai siang, antum kalau terlambat lagi tunggu saja. Yang mana yang paling mengerikan itu? Tunggu saja. Karena tidak disebut saking mengerikannya. Artinya kebanyakan kalau sudah ancamannya tunggu saja, itu besar hukumannya, bukan main-main. Orang yang mendahulukan kecintaan selain kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, lebih dia dahulukan daripada kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya, tunggu saja. Berarti hukumnya haram, dosa, maksiat, pelanggaran ketika seorang mendahulukan kecintaan kepada selain cintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka mahabbat Rasulullah SAW, kecintaan kepada Nabi SAW dari perkara yang wajib, tidak boleh tidak. Sebelum kita lanjut nih ikhwah, sebelum kita lanjut, kita tadi bahas ini masalah apa? Masalah akidah. Masalah akidah ya. Kita sudah tancapkan belum dalam hati kecintaan kepada Rasul melebihi kecintaan kepada selainnya. Alhamdulillah. Sudah itu tancapkan ini ikhwah. Cirinya kapan seorang mendahulukan perintah, anjuran, teladan, contoh dari Rasulullah SAW dibandingkan selainnya. Kalau masih mendahulukan yang lainnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku dia jadikan seorang yang lebih dia cintai daripada bapaknya, daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada manusia seluruhnya. Sampai ke jenjang ini, sampai ke jenjang ini. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah bercerita, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu itu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ah Umar, dan bersama Nabi ada Umar. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhidun biyadihi, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandeng Umar, dan Umar bangga digandeng oleh Nabi kan. Saking senangnya Umar digandeng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar pun berkata,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, innaka ahabbun nasi ilaih, innaka la ahabbun nasi ilaih illa nafsi. Demi yang jiwaku berada di tangannya ya Rasulullah, engkau adalah satu-satunya manusia yang paling aku cintai melebihi seluruhnya kecuali diriku. Kecuali diriku. Jadi masih ada dirinya. Tadi kan kita sudah mau praktekkan bagaimana kita mempraktekkan dalam jiwa kita melebihi orang tua, anak kita sendiri. Ini berhasil atau tidak? Kecintaan kita ini. Ini akidah ya. Akidah itu harus ditancapkan, ditanamkan. Bukan hanya didengar. Kita tancapkan, sudah berhasil belum? Penanaman akidah kita. Bisa nggak kita cinta kepada Nabi melebihi cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak kita? Kenapa kita lebih? Karena kebaikan Nabi, kasih sayang Nabi jauh lebih besar dari kasih sayang orang tua kepada anaknya atau anak kepada orang tuanya. Nanti kita akan sebutkan. Bisa nggak? Kalau sudah bisa, ada yang lebih berat lagi tugas kita. Bisa nggak kecintaan kita kepada Nabi melebihi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri? Bisa nggak ya? Sahabat saja masih menganggap kecintaan ucapan Umar itu keluar karena anggapan bahwasanya ya orang cinta terhadap dirinya harus melebihi kecintaan kepada orang lain. Maka Umar berkata, ya walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku berada di tangannya, engkau ya Rasulullah manusia yang paling aku cintai kecuali diriku. La ya Umar, tidak wahai Umar. Tidak dianggap beriman seorang sampai aku lebih dia cintai, walaupun dirinya sendiri. Maka Umar berkata, walladzi nafsi biyadihi, sekarang kata Umar, demi yang jiwa berada di tangannya, engkau adalah manusia yang paling aku cintai dari seluruhnya, bahkan dari diriku sendiri. Kata Nabi SAW, al-an ya Umar, sekarang baru dianggap iman wahai Umar. Subhanallah. Berarti kecintaan kepada Nabi dari sisi akidah ya, hal yang tertancap dalam jiwa harus melebihi kecintaan kepada seluruh manusia termasuk diri kita sendiri. Kira-kira ya, kira-kira ini kita sudah mulai masuk nih. Tadi penanaman akidah sudah mulai masuk. Kira-kira saya tanya tuh, kalau ini mana hadiahnya nih? Biasanya ada. Hadiahnya kopi. Yang salah jawab dapat kopi, yang betul dapat kopi juga. Ya. Pertanyaannya, perhatikan, fokus. Sudah tertancap akidah, cinta kita kepada Nabi bagaimana? Harus melebihi cinta kita kepada orang tua, anak, dan seluruh manusia termasuk diri kita. Kira-kira ya, kalau ini sudah kita tancapkan dalam jiwa, kuat di dalam jiwa, cinta kepada Nabi melebihi semuanya dari makhluk ya, dari makhluk. Tentu cinta kepada Allah tidak ada batasnya. Cinta kepada Rasul melebihi seluruh makhluk kecintaan kita. Jebakan syaitan apa yang kira-kira mudah masuk dari jalur ini? Apa kira-kira jerat syaitan, perangkap syaitan, jebakan syaitan untuk menjerumuskan manusia supaya salah dalam cinta? Apa kira-kira? Cinta dunia. Hah?
Al-ghulu. Masya Allah. Silakan diminum kopinya. Berlebihan. Orang kalau sudah cinta terhadap sesuatu, biasanya muncul apa? Berlebihan. Ya. Kata pepatah Arab, ya. Ada yang mengatakan ini hadis, tapi hadisnya lemah, palsu. Hubbuka syai', cintanya kamu terhadap sesuatu, yu'ma wa yusib. Itu bisa membuat buta. Makanya istilah orang Indonesia cinta buta. Biar apa? Biar sampai mati, Kak. Cinta buta tuh. Demi pacarnya nak bunuh orang tuanya. Ya tidak. Cinta apa namanya? Cinta buta. Kenapa? Saking cintanya. Tapi salah. Inilah yang mau diluruskan. Bahwasanya ya, cinta yang dalam itu tidak harus dengan bunuh berlebihan. Tidak. Masing-masing punya porsi. Makanya inilah dari inilah yang dari akidah kaum muslimin yang ditancapkan kepada setiap muslim adalah apa? Tentang makna Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamba dan rasulnya. Apa makna hamba? Apa makna hamba itu? Antum cinta kepada Rasul dengan cinta yang kuat, tapi dia adalah abdun. Kecintaan yang batasnya abdun. Tahu artinya abdun? Hamba. Tahu artinya hamba? Hamba itu bukan ma'bud, bukan yang diibadahi, bukan yang diserahkan kepadanya hal-hal yang harusnya diserahkan hanya kepada Allah, Sang Pencipta. Kalau hamba dia bisa menolak atau tidak? Bisa mengabulkan doa atau tidak? Bisa memberikan rezeki atau tidak? Bisa memberikan keberkahan atau tidak? Bisa memberikan manfaat atau tidak? Bisa memberikan mudarat atau tidak? Kalau sudah sampai jenjang itu, persangkaan Nabi bisa mendatangkan mudarat, bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan rezeki, berarti dia sudah terjebak dengan jerat-jerat syaitan kepada sikap al-ghulu. Berlebihan. Kelewatan. Ingat sabdanya Nabi, fa inna ma ahlakal ladina min qablikum al-ghulu fid din. Yang menyebabkan binasa orang-orang terdahulu apa? Ghulu, berlebihan. Halakal mutanatti'un. Binasa orang-orang yang berlebih-lebihan. Binasa orang-orang yang berlebih-lebihan. Binasa orang-orang yang berlebihan. Ya. Orang-orang musyrikun terdahulu, apa yang menyebabkan mereka tergelincir? Berlebihan di dalam memuliakan Allah sampai disembah. Allah atau orang soleh. Berlebihan di dalam memuliakan Al-Uzza, orang soleh. Manat, orang soleh, dijadikan patung. Berlebihan sebelumnya di zaman Nabi Nuh. Berlebihan di dalam mengagungkan Wad, Suwah, Yahud, Nasr. Berlebihan orang soleh. Bahkan orang-orang kafir di zaman ini berlebih-lebihan di dalam memuliakan Isa sampai dijenjangkan ke jenjang Tuhan. Orang-orang Nasr. Ya. Orang-orang Yahudi berlebihan di dalam menjenjangkan nabinya Uzair, nabinya orang Yahudi. Mereka katakan Uzair ibnullah, Uzair anaknya Allah. Sama seperti orang Nasara mengatakan Isa ibnullah, Isa anaknya Allah. Terjatuh. Kira-kira terjatuhnya mereka pada jenjang al-ghulu disebabkan karena benci atau cinta ya? Cinta. Saking cintanya kepada Isa sampai dijenjangkan seperti itu. Saking cintanya terhadap Uzair sampai dijenjangkan seperti itu.
Saking cintanya terhadap Lata, Uzza, Manat dijenjarkan. Saking cintanya kepada Wat, Suwa, Yaqub, Nasr dijenjarkan seperti itu. Dijenjarkan seperti itu. Makanya ketika Nabi SAW sakit, yang beliau mau meninggal sakitnya, beliau mewasiatkan, wasiat penting. La'anallahu al-yahuda wal nasara. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka. Berarti mereka cinta terhadap nabinya. Cinta. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka masajid, sebagai masjid-masjid tempat mereka ibadah. Mereka datangi, mereka minta di situ, mereka minta mencari berkah di situ. Mereka jadikan tempat ibadah. Ala la tattakhidhu qabri 'ida. Ingat kalian, jangan kalian menjadikan saya begitu nanti kuburanku menjadi tempat yang dikunjungi terus, diibadahi. Dijadikan tempat yang kalau ada kegiatan ibadah, kegiatan ini didatangi kuburanku, jangan kalian. Nabi ingatkan sebelum meninggalnya. Sebelum meninggal Nabi ingatkan, jangan kalian datangi kuburanku, jangan kalian menjadikan id. Bukan sekadar mendatangi dibolehkan. Tapi menjadikan id sesuatu yang terus didatangi, ada apa-apa mau ibadah harus ke kuburan Nabi mau. Orang sekarang kan salahnya di situ. Yang punya keutamaan adalah raudhah di samping kuburan Nabi, kemudian berkunjung ke kuburan Nabi untuk mengucapkan salam, dianggap kuburannya Nabi ada apa-apanya. Guru. Ya. Ini jerat syaitan di sini. Ya, ini mengerikan. Inilah yang harus kita pahami, yang menunjukkan pentingnya mengetahui bukti cinta. Ya. Kira-kira orang tadi mengaku membuktikan cintanya tidak? Mengaku. Saking cintanya mereka buat patung. Ya kan syaitan begitu. Pertama syaitan kan begitu. Yang terjadi awal mula kesyirikan terjadi di permukaan bumi. Perangkap syaitan kan begitu. Masa kalian cinta kepada orang-orang soleh ini? Bohong kalian. Syaitan datang. Bapak buktinya kalian dari sisi bukti. Syaitan membuat perangkap mereka dari sisi bukti. Makanya pembahasan bukti cinta kepada orang-orang yang kita cintai, terkhusus orang yang paling kita cintai yaitu Rasulullah SAW, itu harus diluruskan bagaimana cara membuktikannya. Karena syaitan juga pakai dalil bukti. Ya enggak? Masuk cinta kepada ini orang-orang terkemuka ini. Enggak ada, enggak kenal. Wat, Suwa, Yaqub, Nasr. Bagaimana kalian cara bagaimana buktinya kalian cinta? Dari sisi bukti. Oh iya, kalau kalian memang cinta, buat ke apa ke, gambar ke, patung ke, yang bisa kalian lihat setiap saat supaya kalian mengingat mereka. Disebutkan Abdullah bin Abbas waktu itu walau yu'bad. Tidak ada istilah di ibadah itu, tidak ada. Belum terfikir. Syaitan pun tidak pernah bahas masalah ibadah. Belum terfikir oleh mereka mau ibadahi patung yang dibuat. Jadi dibuat hanya untuk mengenang saking sayangnya. Lihat di HP tak, foto-foto tak sama keluarga, apa itu tujuannya? Untuk mengenang. Awas. Dan dulu juga untuk mengenang Ji. Untuk mengenang Ji Ustaz. Tidak apa-apa Ji. Untuk mengenangnya tidak apa-apa Ji yang kamu tanyakan. Nanti akhirnya di balik itu. Akhirnya baiklah. Falamma halaku haula, kata Abdullah bin Abbas, ketika orang-orang yang pertama tadi yang alasannya cuma mengenang itu sudah tiada, kakek-kakeknya sudah tiada, cucu-cucunya tinggal, syaitan datang lagi. Syaitan itu luar biasa ya. Ada metode-metode yang syaitan itu berhasil di situ.
Yang kadang kita nggak miliki metode itu. Metode apa? Pakai jenjang sabar. Jadi buru-buru. Kita berdakwah sedang buru-buru, harus kenal dakwah sekarang. Tidak, santai mikir dulu. Tidak apa-apa setahun 2 tahun ajak ngopi saja dulu terus. Ya kan? Bayangkan itu. Generasi yang pertama, syaitan diinjilkan hanya dari sisi itu, bukan dari sisi ibadah. Falamma hadaku haula, ketika sudah pada meninggal, apa yang terjadi? Syaitan membisikkan kepada cucunya, kamu tahu enggak, kakek-kakek kalian dulu kenapa buat itu? Supaya minta berkah ke situ, mendekatkan diri kepada Allah lewat mereka. Mereka itu orang-orang saleh, orang-orang terbaik, orang-orang pilihan, orang-orang mulia, orang-orang dekat yang dekat dengan Allah. Jika sudah tidak ada, apa yang terjadi? Ada dulu. Mereka pun beribadah kepada patung-patung. Apa beribadah itu? Dulu dengan cinta. Makanya jangan sampai terseret, terperosok. Apa yang terjadi di masyarakat kita yang terjadi? Dengan dalil itu hubbur Rasul, cinta Rasul, mereka katakan itu buktinya terperangkap. Kata hubbur Rasul bukan begitu buktinya. Hubbur Rasul itu ta'atuhu fi ma'amar wa tasdiquhu fi ma'akhbar wa ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar. Itu bukti cinta Rasul. Cinta Rasul itu mentaati apa yang diperintah. Antum kalau cinta seseorang mau tidak disuruh. Antum cinta istri? Cinta istri? Istri antum pesan minta bawakan kue, antum punya kemampuan, mau dibawakan kuenya enggak? Kalau antum tidak bawakan kue, istri antum akan mengatakan, ini cinta, cinta itu dulu, nangis langsung istri antum. Gayanya di taklim di markab Salemo, pulang-pulang tidak bawa kue, marah. Harus taat terhadap apa yang diperintah. Makanya seorang penyair Arab mengatakan adalah innal muhibbu mahbubihi muti'. Orang yang cinta terhadap orang yang dia cintai itu akan nurut. Rasul perintah begini, jangan menenteng. Makanya disebut dalam ayat wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Siapa yang menyelisih Rasul, melakukan musyaqqah, penentangan, setelah jelas baginya petunjuk, mengikuti bukan jalannya orang-orang beriman. Nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia dalam kesesatan, wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dalam neraka, wa sa'at masira, jahannam tempat sejelek-jelek tempat kembali. Ya kan? Iya. Harus ketaatan kepada Rasul wajib. Bahkan tidak dianggap taat kepada Allah kalau tidak taat kepada Rasul. Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul pasti dia dianggap taat kepada Allah. Ya kan begitu. Turun ayat Mihnah. Ayat Mihnah dikenal dengan ayatul Mihnah. Ayat tentang ujian. Manusia kan sekali-kali perlu dites, apalagi ngaku cinta. Turun pada waktu itu ayatul Mihnah, ayat ujian. Di zaman itu semua ngaku cinta Allah. Turun ayatul Mihnah, ayat ujian. Betul tak cintanya ini? Apa itu ayatul Mihnah? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalau mereka cinta kepada Allah, ikutilah. Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa kalian. Jadi kalau tidak mengikuti Rasul, dianggap tidak cinta kepada Allah. Itu Rasul, taat kepada Rasul. Kira-kira kalau orang menyelisih Rasul, menjauh dari ajaran Rasul, dia cinta Rasul atau tidak? Bukti tidak cinta kepada Rasul. Tidak cinta kepada Rasul. Orang seperti ini yang ngaku seperti ini yang akan diusir dari kerajaan Nabi SAW. Ya. Rasul itu cintanya kepada kita luar biasa. Ya. Suatu hari
Abu Hurairah bercerita, Nabi SAW datang ke kuburan. Kemudian Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum dara ahli mu'minin. Ucapan salam kepada penghuni kubur. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah kami juga akan menyusul, kata Nabi SAW. Maka tiba-tiba Nabi SAW berujar kepada para sahabat, wadittu ikhwanana, saya merindukan saudara-saudara. Maka para sahabat berkata, awalasna ikhwanuna ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu semua ya Rasulullah, bersama kamu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, lihat bagaimana Nabi rindu terhadap umatnya. La, antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabat. Ikhwani, saudaraku itu adalah alladhi ya'ti ba'd, adalah orang yang datang setelah kalian nanti. Wa yu'minu bi wa lam yarani wa lam yarani, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak lihat aku. Subhanallah. Siapa mereka itu? Kita semua sudah dirindukan oleh Nabi SAW. Saking cintanya Nabi SAW terhadap kita, merindukan kita, umatnya. Dan kecintaan Nabi SAW kepada umatnya melebihi kecintaan seorang bapak kepada anaknya. Luar biasa. Kalau bapak dengan anaknya masih suka marah, kalau salah-salah anaknya. Nabi begitu cintanya terhadap umatnya, cinta sekali. Nabi dimusuhi sampai terluka dahinya, patah giginya. Apa yang Nabi doakan? Allahumma ighfir li ummati fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka dosa-dosa umatku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Nabi anggap mereka tidak berilmu. Nabi masih mintakan ampun mereka. Nabi dikejar-kejar, Nabi disiksa, Nabi sampai berdarah-darah. Ya. Sampai malaikat saja geram melihat kondisi orang-orang kafir pada waktu itu. Jibril menawarkan, ya Muhammad, wahai Muhammad, kalau kamu mau aku akan kumpulkan dua gunung ini, aku satukan, aku hancurkan, aku hantamkan kepada orang-orang kafir Quraisy yang selalu menyakiti engkau. Apa kata Nabi SAW? La, tidak. Aku berharap min aslabihim, dari keturunan mereka nanti ada orang-orang man ya'budullah wahdah la syarikalah. Ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak mempersyarikatkan dengannya dengan sesuatu apapun. Masih diharapkan cucu-cucunya mereka nanti. Subhanallah. Mungkin mereka tidak bisa Islam, tapi cucu-cucunya nanti berislam. Antum tahu betapa luar biasa doanya Nabi ini. Di zaman Nabi saja Nabi sudah mendapati bagaimana anak-anak kaum musyrikin di zaman itu masuk ke dalam Islam. Antum tahu musuh yang musuh bebuyutan Nabi, yang paling keras terhadap Nabi, Abu Jahal, anaknya masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal. Subhanallah. Antum tahu bagaimana permusuhan Khalid bin Walid. Setelah itu berkat doa Nabi SAW, setelah itu menjadi pimpinan perangnya Nabi SAW. Ya. Luar biasa. Kecintaan Nabi SAW terhadap umatnya melebihi kecintaan orang tua terhadap anaknya. Makanya kewajiban cinta kita harus lebih. Ya. Itu yang pertama, bukti ketaatan. Makanya ketaatan ini menjadi patokan utama, syarat utama. Kayak disebutkan dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah Naam. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani dakhala an-nar. Sebelumnya Nabi mengatakan bahwasanya kullu ummati yadkhuluna al-jannah.
Semua umatku masuk surga kok. Santai saja, semuanya masuk surga. Illa man ada, cuma yang nggak mau nggak masuk. Yang enggak mau. Maka sahabat heran, oh iya apa ya Rasulullah? Siapa yang nggak mau ya Rasulullah? Kata Nabi, man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku berarti dia masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku menyelisih perintahku, yang ngaku-ngaku cinta kepada Nabi itu, yang mau buktikan cinta Nabi tapi nggak taat kepada Nabi itu, melakukan perkara yang tidak diajarkan Nabi itu, faqad ada, berarti dia nggak mau. Ya kan? Nggak mau. Apalagi bukti cinta kepada Nabi, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan berita Nabi. Masuk akal atau tidak masuk akal menurut Anda? Masuk akal atau tidak masuk akal menurut Anda? Kalau berita itu dari Nabi, terima. Banyak nggak berita yang menurut kita nggak masuk akal? Banyak. Padahal wahyu. Kenapa harus diterima? Wa ma yantiqu anil hawa, Nabi tidak berkisah dengan hawa nafsunya. Ini wahyu yang diucapkan. Nabi pernah membelah bulan. Masuk akal nggak? Nabi pernah ke langit yang ketujuh. Masuk akal tidak? Belum lagi Nabi bercerita tentang nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa pernah pukul malaikat sampai keluar matanya. Percaya atau tidak? Kalau antum cinta kepada Nabi, apapun yang diberitakan Nabi, tasdik, pembenaran. Harus. Kalau beritanya teman antum yang aneh-aneh, ya jangan percaya. Ya kan? Lihat kau tadi ini di sini, jangan percaya. Tapi kalau Nabi yang cerita, harus percaya. Baik. Wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Nabi. Dan ini ikhwan, jangan terlalu banyak tanya. Biasanya orang itu syaitan dia menyesatkan dia dari terlalu banyak tanya, cari hikmahnya. Apa hikmahnya Nabi melarang ini? Berarti kalau tidak ketemu hikmahnya nggak ditinggalkan gitu. Nabi larang, tinggalkan. Nabi larang, tinggalkan. Kenapa? Ketika seorang tidak meninggalkan perkara yang dilarang Nabi SAW, khawatir dia akan terjatuh pada fitnah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi urusan Nabi SAW akan ditimpakan fitnah baginya atau ditimpakan siksaan yang pedih. Hati-hati. Ketika seorang diingatkan Nabi SAW, dia makan dengan tangan kiri. Kata Nabi, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Katanya, la astafi, saya nggak mampu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, mas tata'ta, kamu nggak akan mampu. Akhirnya ketika itu dia nggak mampu mengangkat tangan kanannya. Bayangkan, asalnya mampu. Kenapa dia bilang tidak mampu? Bukan berarti tidak mampu mengangkat tangan. Kalau alasan orang sekarang kidal Kau Ustaz. Jangan jadikan alasan, berjuang, berusaha. Kalau dalam perkara yang wajib ya. Kalau dalam perkara yang tidak wajib, misalnya menulis apa semua, para ulama mengarahkan diambil yang paling besar manfaatnya. Paham sih? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan hal tersebut. Contoh menulis. Menulis itu kan kalau dengan seorang ustaz butuh cepat. Dia tidak bisa cepat kalau pakai tangan kanan. Dia sudah terbiasa tangan kiri. Maka cara terbaik adalah dia menggunakan tangan kiri ketika dibutuhkan. Tapi ketika tidak dibutuhkan di rumahnya, nggak butuh cepat, dia berjuang untuk berusaha bisa dengan tangan kanan. Kisah yang lain banyak kisah-kisah seperti ini. Ada seorang yang seorang dikatakan oleh Nabi SAW, malam ini akan bertiup angin yang kencang, jangan ada seorang pun yang keluar dari rumahnya. Ada seorang yang mengatakan, itu kan perkiraan Nabi saja. Akhirnya dia keluar di malam hari, akhirnya dia diterpa oleh angin yang sangat kencang. Dia terhempas ila Jabal Tayyib, sampai ke Jabal Tayyib yang sangat jauh sekali. Ya, kan menyelisih Nabi SAW. Dan ini banyak kejadian-kejadian. Ya, orang-orang yang menyelisih Nabi SAW, Allah timpakan
padanya hukuman di dunia sebelum Allah timpakan hukuman baginya di akhirat. Ya. Dan kecintaan kepada Nabi SAW adalah dengan banyak menyebut-nyebut namanya. Kemudian ketika disebut namanya bersolawat kepada Nabi SAW, ini bentuk kecintaan kepada Nabi SAW. Tapi tentunya dengan solawat-solawat yang syar'i, ya, solawat-solawat yang dituntunkan, bukan solawat-solawat bid'ah. Ya, solawat asalnya boleh dengan kalimat apa saja, selama tidak ada betul al-ghulu. Kembali lagi, tidak ada betul ghulu di dalamnya. Contoh solawat yang ada gulunya itu, siapa bisa contohkan? Hah? Nariyah. Pada kalimat apanya? Badar. Pada kalimat apanya? Tala'al badru alaina. Boleh nggak? Telah muncul sang rembulan kepada kita. Boleh nggak? Boleh. Itu pengibaratan bagi, itu bukan guru itu. Istri kita saja biasa kita sebut bidadari, nah bukan di bidadari. Istri kita saja kita biasa sebut wajah tak seperti rembulan, Nabi bukan jadi rembulan. Itu dibolehkan dalam bahasa itu. Telah muncul sang rembulan kepada kita. Nah memang Nabi memberikan cahaya. Tapi kalau sudah sampai kepada kalimat nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, itu disebut dalam Al-Quran Allah. Anta nurun fawqa nurin, engkau Muhammad cahaya di atas cahaya, di atas segala cahaya. Itu kalau dalam Al-Quran dalam surah An-Nur, nurun ala nur, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Apalagi? Sayyidina sebagian orang membolehkan. Karena Nabi SAW bersabda, ana sayyid ibnu Adam wala fakhar. Saya sayyidnya ibnu Adam. Ya. Kalau yang dimaksud sayyidina adalah penghulu seluruh para nabi, pimpinan. Yang dimaksud sayyid, yang tidak dibolehkan ketika kalimat sayyidina diucapkan sayyid yang jenjang sampai ke jenjang ilah, ya, ke jenjang berlebihan. Itu yang tidak dibolehkan. Hanya sebagian mengucapkan sayyidina tidak masalah. Karena Nabi SAW sayyidnya Ibnu Adam. Salat yang bagaimana lagi? Coba. Tawassalna bi bismillah. Betul tidak? Kita bertawassul dengan nama Allah. Betul atau tidak? Wabil hadi Rasulillah, dan dengan sang pemberi petunjuk Rasulullah. Betul atau tidak? Betul. Bertawassul dengan Nabi. Betul. Bertawassul dengan orang yang hidup. Kalau kita sekarang bertawassul dengan Nabi, boleh atau tidak? Ini diucapkan orang sekarang atau orang dulu? Orang sekarang. Berarti boleh atau tidak? Bertawassul kepada Nabi yang sudah meninggal. Ya, gulu berlebihan. Fokus nih, fokus. Antum kayaknya kurang kopinya. Kurang hadiah. Merayakan, ini pertanyaan, tinggal pertanyaan. Maulid Nabi, gulu atau tidak? Gulu. Bukti cinta atau tidak? Bukan. Kenapa? Nah, Nabi merayakan ji. Ketika Nabi ditanya tentang puasa Senin Kamis, kata Nabi, "Dzakal fi." Itu hari aku dilahirkan. Nabi puasa. Kenapa Nabi puasa? Karena itu hari aku dilahirkan. Dan Nabi merayakan dengan puasa. Masa Anda boleh merayakan Maulid? Nah, itu dalilnya mereka. Bagaimana antum bantahnya? Tidak pernah mencontohkan. Terus ucapan itu dibawa kemana? Jadi dalam membantah suatu dalil yang salah, itu kita bukan, kalau cara para ulama ya, yang pertama bukan membawakan dalil yang bertentangan, bukan, tapi membantah dalilnya dulu.
Karena kalau kita mendatangkan dalil yang lainnya, mereka anggap kita menabrakkan kedua-dua dalil. Ya kan? Kalau kita katakan tidak pernah dilakukan Rasulullah, nah itu perbuatan Rasulullah puasa Senin Kamis. Dan Nabi mengatakan itu hari yang dilahirkan. Jadi merayakan begini. Ingat ya, perbedaan ahlu sunnah dengan ahlu bidah. Ahlu sunnah itu mereka melakukan sesuatu dengan dalil. Jadi dalilnya dulu ada, baru dilakukan sesuatu. Ahlu bidah itu melakukan sesuatu dulu, baru dicari-cari dalilnya. Makanya biar tidak cocok, nah cocok-cocokkan. Salah satunya ini, sudah dirayakan habis-habisan, baru mencari ada dalil enggak, pasti dapat. Salah satunya ini dapat. Padahal tidak cocok. Ya. Nabi ditanya, kenapa puasa Senin Kamis? Ingat yang disebut Senin Kamis. Berarti Kamisnya perayaan bukan? Bukan, berarti jawaban ini bukan terkait perayaan itu, tapi karena kebetulan hari itu bertepatan, itu hari dilahirkan saya juga. Bukan betul. Ada hubungan puasanya karena itu, bukan. Yang kedua, kalau kalian anggap itu adalah merayakan dalam arti mensyukuri nikmat itu, makanya harusnya dengan ibadah dong. Ya enggak? Nabi melakukan itu dengan bawa tumpeng, ya. Kemudian telur yang ditusuk-tusuk, bawa pohon pisang, atau dengan ibadah puasa. Sekarang kalian bisa enggak dalil ini kalian jadikan dalil kalian juga melakukan ibadahnya? Ada enggak mereka perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan puasa massal hari Senin? Ada enggak? Tidak ada. Yang ada adalah bertentangan dengan dalil yang dia bawakan sendiri. Dalilnya tentang puasa, kalian tentang makan-makan. Nah, makan-makan itu yang paling bertentangan dengan puasa. Ya kan? Puasa itu di barat, makan-makan itu di timur. Bagaimana mau ketemu? Iya, tidak cocok sekali dalilnya. Ya, tidak cocok sekali dalilnya dipakai. Lagi pula Nabi bercerita selanjutnya. Nabi bercerita tentang hari, bukan tentang tanggal. Kalau kalian mau bahas tentang hari, makanya Nabi puasanya Senin Kamis. Kalau kalian mau jujur cinta Nabi dengan cara maulid Nabi, kalian puasanya tiap pekan dong. Senin Kamis, bukan tiap tahun 12 Rabiul Awal. Ya atau tidak? Mereka pakai dalil pekanan untuk tahunan. Itu pun tidak nyambung. Yang Nabi berbicara hari, dia berbicara tanggal. Tanggal diperselisihkan para ulama. Apakah Nabi lahir di tanggal 9? Apakah Nabi lahir di tanggal 11? Apakah Nabi lahir di tanggal 12? Apakah Nabi lahir di tanggal 14? Dan yang benar dari kesimpulan para ulama bahwasanya dalil yang paling dekat dengan kebenaran, ya. Kenapa kita akan dekat dengan kebenaran? Karena Nabi tidak pernah mengucapkan, nah Nabi belum lahir. Yang lihat ayahnya Nabi kan orang yang belum ada Islam pada waktu itu. Kalau belum ada Islam apa? Berarti beritanya bisa dibenarkan, bisa? Tidak kan? Ya. Kalau dari orang-orang yang jujur kita nggak tahu bentuk adilnya. Kalau dalam ilmu hadis adil itu kan syaratnya muslim. Kalau Nabi lahir sudah muslim atau belum? Orang-orang di sekitarnya belum. Berarti bisa diambil, bisa tidak. Artinya permasalahan kalau hari Senin diucapkan Nabi, kalau tanggal tidak diucapkan Nabi. Tanggal saja di perselisihan para ulama, bahkan sebagian besar ulama mengatakan tidak ada yang memastikan. Ya. Dan yang paling dekat adalah tanggal 9. Orang sekarang kebanyakan tanggal 12. Pak, kata para ulama, berselisihnya para ulama tentang tanggal dilahirkannya Nabi menunjukkan tidak adanya ihtimam, tidak adanya antusias para ulama untuk membahas kapan tanggalnya. Ya kan? Seandainya ada antusias harus dirayakan di kalangan para ulama, harus dirayakan Maulid Nabi, pasti ada kesepakatan paten tanggal 12 biar berbarengan. Ya tidak.
Karena tidak ada yang antusias, semangat para ulama membahas masalah tanggal, menunjukkan itu tidak ada di kalangan para ulama. Cari buku di Arab, Maulid Nabi. Ya, baik, barakallahu fiik. Sekiranya cukup ya, sudah lewat sekali. Ada pertanyaan? Siapa yang bertanya? Sudah ini bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustaz. Izin bertanya Pak Ustaz, bagaimana cara menunjukkan rasa cinta dan penghormatan kepada suri tauladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah disebutkan dari awal. Taat, ta'atuhu fi ma'amar, mentaatinya itu menunjukkan sudah. Wa tasdiquhu fi ma'akhbar, membenarkan beritanya. Wa ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar, menjauhi perkara-perkara yang dilarangnya. Itu sudah menunjukkan bukti cinta kepada Nabi SAW. Ya, tidak ada tambahan lagi. Tidak ada tambahan lagi. Dan kalaupun diberikan tambahannya adalah bukti cinta kepada Nabi SAW adalah mempelajari apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Belajar tentang sirah Nabi, tentang Nabi. Karena mempelajari tentang Nabi SAW dari sisi khuluqiyah maupun khalqiyahnya. Khalqiyah itu bentuk Nabi, khuluqiyah adab-adab Nabi, akhlak Nabi, itu akan memunculkan ittiba yang sempurna, pengikutan yang sempurna. Misalnya Pak, kenapa Bapak berjenggot? Kenapa kita berjenggot? Karena mengikuti Nabi. Kenapa kita tahu untuk mengikuti Nabi? Karena kita tahu ilmunya bahwasanya Nabi itu berjenggot. Berarti harus ada ilmu. Ilmunya dari dua sisi. Dari khalqiyah bentuknya Nabi. Nabi kan tidak pernah mengatakan hidupku begini, mataku begini, gigitku begini. Tidak pernah kan? Tapi sahabat yang cerita. Bahkan jumlah udarnya Nabi saja itu disebut sahabat, saking rincinya itu. Berapa jumlah udarnya Nabi sahabat tahu? Itu disebut dalam hadis. Tidak sampai berapa? Tidak sampai 20. Ya. Jumlah udarnya Nabi. Bagaimana perawatan Nabi, bagaimana warna kulitnya Nabi, ya. Bagaimana tingginya Nabi, bagaimana hidupnya Nabi, bagaimana semua ada. Itu khalqiyah. Khuluqiyah akhlaknya Nabi, bagaimana Nabi kalau masuk ke rumah, bagaimana Nabi kalau masuk ke dalam WC, bagaimana Nabi itu kita pelajari. Semakin kita pelajari Nabi, semakin sempurna ittiba kita mengikutnya. Apakah dari sisi khalqiyah kita atau khuluqiyah? Ayo barakallahu fikum. Yang lain? Ya, makasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Apakah kalau kita bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah benar Nabi? Dan bagaimana kriteria bahwa itu yang kita mimpikan betul-betul Nabi Muhammad SAW? Apakah bukan itu hanya bunga-bunga mimpi saja begitu Ustaz? Tentang mimpi melihat Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitana la yushabbihu." Siapa yang bermimpi melihat aku di tidurnya, maka itu artinya dia betul-betul lihat aku yang sebenarnya. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Jadi kalau ada yang mimpi melihat Nabi, betul-betul itu Nabi. Masalahnya yang jadi masalah adalah kembali kepada ilmu. Kita tahu tidak bagaimana Nabi. Kan disebut dalam hadis itu, syaitan tidak bisa menyerupai Nabi, tapi syaitan bisa menyerupai orang lain untuk mengaku Nabi. Ada orang pernah mengaku Nabi, seperti mimpi ketemu Nabi Ustaz. Ya. Bagaimana ciri-cirinya? Gagahnya Ustaz begini, putih begini. Tapi waktu itu Nabi sudah cukur jenggot. Bukan Nabi itu, setan itu. Bagaimana mungkin Nabi sudah cukur jenggot? Jadi syaitan bisa menyerupai selain Nabi. Maka yang membuktikan Anda punya ilmu, cepat buka-buka.
tadi malam mimpi ketemu Nabi. Buka sirah Nabi. Bagaimana ciri-ciri Nabi? Bagaimana fisiknya Nabi? Oh betul ini Nabi yang kulihat tadi malam. Alhamdulillah, masya Allah. Ya. Tapi kalau Nabi dan turun pendek, hitam, bukan Nabi itu. Setan bisa menyerupai siapa saja, tapi dia tidak bisa menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi mengatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Siapa lihat aku di tidurnya, berarti dia telah melihat aku dengan sebenarnya. Ya, wallahu a'lam. Ya itu harus belajar dari ilmu. Kan disebutkan semua dalam surah-surah Nabi. Ciri-ciri Nabi. Nabi itu bagaimana? Ya kan? Nabi itu bagaimana? Tingginya Nabi bagaimana? Rambutnya Nabi bagaimana? Ya kan? Jenggotnya Nabi bagaimana? Ya. Itu kita jenggot apa namanya? Semua disebut dalam pelajaran sirah. Ya. Itu yang kita cocokkan maksudnya. Kita cocokkan. Kalau tidak cocok berarti dia bukan Nabi. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang lain? Cukup? Baik, segera cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.